Halo, ketemu lagi dengan Sir Stefanus di pembelajaran seni budaya, seni musik. Kalau pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang fungsi musik dalam masyarakat. Untuk kali ini kita mempelajari tentang fungsi alat musik. Jadi fungsi dari alat musik itu dapat kita golongkan sebagai berikut. 1. Fungsi melodi. Fungsi ini berarti bahwa alat musik yang disajikan dalam pertunjukan musik hanya memainkan melodi sebagai susunan dari notasi nada yang dimainkan oleh musik vokal dalam bentuk lagunya. Kita bisa ambil contoh untuk jenis alat musik recorder, pianika, biola, gitar. Gitar bisa sebagai melodi. Kalau di dalam gamelan itu saron itu sebagai melodi. Bonang dalam gamelan itu angklung melodi yang kecil-kecil. Yang peranannya dalam pertunjukan musik memainkan sebagai bagian dari melodi. Itu fungsi melodi. Jadi memainkan notasinya. Kalau alat musik seperti vokal itu juga main melodi. Cuma kalau vokal ke syair. Itu. Yang kedua, sebagai fungsi harmoni. Dalam pertunjukan musik dapat terdapat alat musik yang dimainkan untuk mengharmonisasikan atau menyelaraskan antara melodi dan ritme. Fungsi harmoni ini dimainkan oleh alat musik, alat bantu musik lain, atau bisa disebutkan sebagai alat untuk penyelaras dari alat musik yang lain. Contoh alat musik yang berfungsi sebagai penyelaras itu keyboard, yang elektrik keyboard, atau piano dan gitar, serta alat musik daerah lainnya. Kita bicara tradisional, berarti alat musik daerah, misalnya kecapi, saron, suling, yang difungsikan selain sebagai melodi juga sebagai harmoni. Jadi misalnya suling atau kecapi itu bukan lagu aslinya, tapi sebagai penghiasnya, penyelarasnya. Jadi melodinya itu ke yang lain. Kalau keyboard biasanya nada-nada panjang. Begitu. Selanjutnya itu fungsi ritme atau ritmis. Jenis alat musik ini akan dapat didapatkan dalam bentuk alat musik yang tidak bernada. Biasanya untuk alat musik yang tidak bernada biasanya kendang, drum, tamborin, dok-dok, bungo, tifa, alat tradisional Papua, timpani, beduk, itu nggak bernada, tam-tam, drum itu nggak ada. Selain memberikan irama ritmis atau ritme, alat musik tersebut
terkadang juga dapat memberikan warna terhadap suasana pertunjukan. Beduk, timpani itu biasanya untuk kalau lagunya mau kelima, biasanya langsung iringannya berbeda. Melalui bunyi ritmis yang ditimbulkan dalam sajian komposisi musik, biasanya suasana dan karakter pertunjukan akan lebih terasa lain. Kalau tegang ini, kalau rame, meriah, itu membuat suasana itu bisa ditimbulkan lewat alat musik ritmis ini, walaupun tidak bernada. Dengan permainan yang cepat, sedang, atau lambat akan memberikan dinamika yang berubah. Biasanya kalau sedih kan sih pemukulannya pelan. Kalau perang, suasana perang gitu kan pakai. Makanya kalau zaman dulu kalau mau perang mesti bawa tambur untuk penyemangat. Untuk lomba perahu naga nih, pakai alat beduk ya, biar itu mempengaruhi orang pemainnya untuk mengayuh cepat, itu mempengaruhi suasana. Itu keseluruhan alat musik yang tumbuh dan berkembang berfungsi sebagai media bunyi yang dapat didengar secara fisik. Indera pendengaran merupakan perkembangan yang pertama dari panca indera pertama, dan dapat distimulus melalui musik yang sekaligus akan meningkatkan perkembangan fungsi otak. Jadi dari bayi pun, dari dalam kandungan pun, stimulus dengan lagu-lagu itu katanya itu ada pengaruhnya terhadap perkembangan anak, karena di dalam kandungan pun bayi bisa mendengar. Tuh. Menurut Hodge, beliau mengatakan bahwa kita akan semakin tahu berkat adanya lingkungan musikal yang secara fisik. Hal itu akan berfungsi untuk menghasilkan perubahan pada otak dalam mengikat dan membentuk pribadi. Jadi kalau lingkungannya musikal itu akan membentuk pribadi. Keanekaragaman jenis karya musik dan bentuk alat musik yang tumbuh dalam kehidupan kita memiliki kedudukan yang fungsi yang berbeda. Ada yang digunakan sebagai media ekspresi untuk mewujudkan karya musik yang disebut komposisi, media untuk pendidikan baik di sekolah maupun pendidikan luar sekolah, dijadikan sebagai media komunikasi antar suku, bangsa, dan negara. Fungsinya menurut Delayan G, seorang filsuf, beliau mengatakan bahwa pada umumnya seni dapat berfungsi sebagai berikut, yaitu 1. Media kerohanian, yaitu sebagai fungsi spiritual dan fungsi upacara khusus dalam kegiatan seremonial dan pertunjukan. Keagamaan itu ada. Yang 2, media kesenangan sebagai fungsi hedonistik untuk hiburan. Biasanya memang untuk. Yang ketiga, media tata hubungan sebagai fungsi komunikasi. Yang keempat, sebagai media pendidikan, yaitu sebagai fungsi edukatif dalam memberikan penerangan, pengetahuan, pelatihan, dan memberikan pengajaran dalam menyampaikan nilai-nilai serta nilai-nilai seni dan fatwa-fatwa, aturan-aturan lebih masuk lewat musik.
Yang kelima, media ekspresi dalam memenuhi kebutuhan estetik. Itu demikian pembelajaran kita kali ini. Biasa setelah ini ada tugas-tugas dari Gitmodo, kerjakan sesuai dengan perintah. Lihat soalnya, lihat perintahnya, kumpulkan sesuai dengan waktunya, tepat waktu, dan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jaga selalu kesehatan, jangan sampai sakit, jangan sampai nggak enak badan. Oke, ketemu lagi di pembelajaran